Kisah Tamim Ad-Dari tentang Jasasa. Diriwayatkan dari Amir bin Syarhil Asy-Sya'bi, beliau pernah bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudaranya Dahak bin Qais. Fatimah binti Qais adalah seorang sahabiah yang ikut hijrah pada masa-masa pertama. Amir berkata, "Ceritakan padaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah yang tidak engkau sandarkan pada orang lain." Maka Fatimah menjawab, "Kalau sekiranya itu yang kamu inginkan, pasti akan kulakukan." "Bagus," jawab Amir. Fatimah lalu bercerita, "Dulu, saya pernah menikah dengan Ibnu Mughirah. Dia adalah seorang pemuda pilihan di kalangan Quraisy pada saat itu. Kemudian, dia meninggal ketika pertama kali jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suami pertamaku sudah meninggal, kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf meminangku. Beliau termasuk sahabat Nabi. Setelah itu, datanglah Rasulullah meminangku untuk budaknya Usama bin Zaid. Dan pada waktu itu, aku pernah mendengar sabda Rasulullah yang mengatakan, "Barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah Usama." Tatkala beliau datang mengutarakan maksudnya, maka saya katakan padanya, "Saya serahkan keputusannya padamu. Nikahkanlah saya dengan siapa yang engkau inginkan." Beliau menyuruhku untuk menyempurnakan masa iddah. Sabdanya, "Tinggallah bersama Ummu Syarik." Ummu Syarik adalah seorang saudagar yang kaya raya. Beliau dari kalangan Ansor dan beliau sering berinfak di jalan Allah, sehingga banyak orang yang sering mendatangi dia. Dan pada saat itu, ada dua orang yang sedang berada di rumahnya. Maka saya setuju perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan lakukan, kata saya. Namun, beliau segera meralat perintahnya. Beliau mengatakan, "Jangan, sesungguhnya Ummu Syarik banyak kedatangan tamu, dan saya tidak senang kalau sekiranya himarmu jatuh atau terbuka bajumu, sehingga ada orang yang melihat sebagian anggota tubuhmu yang tidak kamu senangi. Pergilah ke tempat pamannya, Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Ia adalah seorang dari Bani Fahar dari Quraisy, dan dia masih satu keturunan dengan Ummu Syarik, maka saya pun pergi ke rumahnya. Setelah selesai masa iddah, aku mendengar ada suara keras dari muazin Rasulullah yang memanggil, 'As-sholatu jami'ah.' Maka saya segera keluar rumah menuju masjid. Lalu, sholat bersama Rasulullah dan aku berada di antara barisan saf kalangan wanita yang berada di belakang kaum lelaki. Tatkala Rasulullah usai salat, beliau berdiri naik mimbar sambil tersenyum, lantas bersabda, "Hendaknya setiap orang duduk di tempatnya masing-masing." Kemudian mengatakan, "Tahukah kalian mengapa kalian saya kumpulkan?" "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu," jawab kami. Beliau memberi alasan, "Sesungguhnya, demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk memotivasi, tidak pula untuk menakuti. Tetapi aku kumpulkan kalian di tempat ini karena saudara kalian Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang Nasrani yang datang kepadaku berbaiat dan mengatakan keislamannya. Dia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang serasi sekali dengan apa yang pernah aku ceritakan pada kalian, yaitu tentang Dajjal Al-Masih. Dia menceritakan bahwasanya dirinya pernah bersama rombongan, jumlahnya 30 orang naik sebuah kapal. Kapal yang ditumpanginya terombang-ambing terbawa ombak yang dahsyat selama 1 bulan. Kemudian mereka terdampar pada sebuah pulau tatkala matahari akan tenggelam. Mereka duduk di tepi pantai dekat dengan kapal. Lantas mereka memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut. Mereka bertemu dengan seekor binatang besar yang tubuhnya penuh dengan rambut, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana kemaluan dan duburnya, karena begitu banyaknya bulu yang menutupinya. Mereka berbicara pada binatang tersebut, "Celaka, apa kamu ini?" Binatang tersebut menjawab, "Saya adalah Jasasa." "Apa Jasasa itu?" tanya mereka. "Wahai manusia, pergilah kalian
ke orang yang ada di ujung kampung. Dia merindukan kabar kalian, jawab binatang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tatkala ia memberitahu nama orang tersebut, maka mereka pun takut dan mengira jangan-jangan dia adalah setan. Kemudian, dengan segera mereka pergi bersama-sama ke tempat yang diisyaratkan tadi. Sampai akhirnya mereka memasuki sebuah gua. Di dalamnya, mereka menjumpai wujud insan yang sangat besar, yang belum pernah mereka lihat ada manusia sebesar itu sebelumnya. Ia diikat dengan rantai yang sangat kuat, tangannya terikat di belakang leher. Demikian pula kedua betisnya diikat dengan rantai besi. Mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Celaka, siapakah kamu?" Ia justru balik bertanya, "Kalian sudah bisa menebak identitas saya, akan tetapi beritahu saya, siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum dari Arab. Kami naik sebuah kapal menyeberangi lautan nan luas. Di tengah laut, badai turun, sehingga kapal kami dilempar ombak ke sana kemari selama 1 bulan. Akhirnya, kami terdampar di pulaumu ini. Lalu, kami duduk di dekat kapal kami dan memutuskan untuk masuk ke pulau. Di sana, kami bertemu dengan seekor binatang yang besar dan berbulu banyak, sehingga kami tidak bisa membedakan antara kemaluan dan dubur. Karena bulu yang begitu banyaknya, lantas kami bertanya, "Celaka, apa kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Jasasah." "Siapa Jasasah?" tanya kami lagi. Lalu ia menjawab, "Mendekatlah kepada orang itu yang ada di dalam gua. Sesungguhnya ia sangat merindukan kabar dari kalian." Lalu kami segera datang kemari. Kami sangat kaget dengan binatang tersebut, sampai di antara kami mengira dia adalah setan. Orang tersebut masih bertanya lagi, "Kabarkan padaku tentang kebun kurma Baisan." "Saya bertanya pada kalian tentang pohon kurmanya. Apakah ia telah berbuah?" jawabnya. Mereka jawab, "Ya." Kemudian ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya kebun itu sebentar lagi tidak akan berbuah." Dia bertanya lagi, "Kabarkan padaku tentang danau Tabariyah." Mereka menjawab, "Untuk apa kamu bertanya tentang hal itu?" Ia justru bertanya, "Apakah masih ada airnya?" "Ya, sangat banyak airnya," jawab mereka. Lalu ia berkata, "Adapun airnya, sungguh nanti pasti akan segera habis." Dia bertanya lagi, "Kabarkan padaku tentang mata air Sugar." Mereka bertanya, "Untuk apa kamu bertanya tentang hal itu?" Ia bertanya lagi, "Apakah di sumbernya masih ada air? Apakah penduduk sekitar masih bercocok tanam dengan air dari sumber tersebut?" Mereka menjawab, "Ya, airnya sangat banyak sekali, dan penduduk pun mengairi tanaman dari sana." Dia bertanya lagi, "Kabarkan padaku tentang seorang nabi bagi kaum yang tidak bisa baca tulis. Apa yang sedang ia lakukan?" Mereka menjawab, "Dia datang dari Mekah, kemudian hijrah ke Yatsrib." "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" tanyanya. "Ya," jawab mereka. "Apa yang dia lakukan terhadap mereka?" tanyanya. Lalu mereka pun menceritakan tentang nabi tersebut, tentang agama yang dibawanya, serta para pengikutnya dari Arab yang mentaatinya. Dia bertanya, "Apakah demikian adanya?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian dia berkata, "Adapun mereka yang mengikuti serta mentaatinya, maka itu merupakan kebaikan baginya. Sekarang saya akan beritahu kalian sejatiku. Sesungguhnya saya adalah Al-Masih. Sungguh saya takutkan atas kalian. Sebentar lagi Allah mengizinkan saya untuk keluar. Jika saya keluar, maka saya akan mengelilingi bumi. Tidak akan saya tinggalkan sebuah kampung pun, pasti saya akan singgahi selama 40 hari, melainkan kota Mekah dan Taibah atau Madinah. Kedua kota itu terlarang bagiku, karena setiap kali aku ingin memasukinya, sekali atau 2 kali ada seorang malaikat yang membawa pedang terhunus menghadangku, lalu mengusirku dari sana. Dan sesungguhnya setiap sudut 2 kota tersebut dijaga oleh para malaikat.
Fatimah yang menceritakan hadis ini berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sambil menekan tongkatnya di mimbar, inilah Taibah sebanyak 3 kali. Maksudnya adalah Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, apakah saya telah menceritakan semuanya kepada kalian? Para sahabat menjawab, ya. Sungguh menakjubkan bagiku cerita Tamim ini. Ceritanya sepadan dengan cerita yang aku kisahkan pada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah bahwa Dajjal itu berada di lautan Syam atau di lautan Yaman, dan dia akan keluar dari arah timur. Dia akan keluar dari arah timur. Dia akan keluar dari arah timur. Rasulullah mengatakan itu sambil mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Fatimah binti Qais mengatakan, sungguh saya hafal hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.